Jangan lupa, sebelum menonton video ini, subscribe dulu di channel kami, ID 14 9. Oke ya. Film ini diangkat dari kisah nyata dukun cabul sadis pada era tahun 90-an. Sebelum nyimak alur cerita ini, alangkah baiknya jika kalian klik dulu subscribe dan nyalakan loncengnya. Berawal dari ketidakharmonisan sang suami dengan bapak mertuanya, akhirnya dengan terpaksa sang suami meninggalkan istri tercintanya. Sang bapak tak menghiraukan apa yang dirasakan Dewi, dan akhirnya Dewi pun menangis dan meminta izin pada ibunya untuk mencari seorang dukun. Sontak si ibu terkejut dan menolak permintaan anaknya itu. Aku tak mau. Esok harinya Dewi pamit kepada kedua orang tuanya dengan alasan pergi main ke rumah sahabatnya dan menginap untuk bisa menenangkan diri. Karena dihinggapi rasa bersalah telah berbohong, akhirnya Dewi pun meminta izin kedua kalinya dan meminta maaf. Dan memeluk sang ibu seakan-akan Dewi telah mempunyai firasat buruk yang akan menimpa dirinya. Rasa takut, hati bimbang akhirnya kalah sama rayuan setan. Akhirnya Dewi pergi dengan bantuan sang kakak untuk menemui si dukun. Dengan penuh harapan suami tercintanya bisa kembali ke pangkuannya. Setibanya di rumah dukun yang bernama Datuk, Dewi pun langsung menyampaikan apa kedatangan maksud diri. Datuk pun menyanggupinya dengan mengajukan syarat, yaitu dengan menyetubuhi dirinya. Tanpa basa-basi, Dewi pun menyetujui persyaratan itu, demi terkabulnya cita-citanya. Nasib sial pun akhirnya menimpa Dewi. Sirna sudahlah, jangankan suaminya kembali, harta benda bahkan nyawa pun pepatah mengatakan, serapat-rapatnya kita menyembunyikan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Serapi-rapinya menyembunyikan keburukan, pasti terbongkar juga. Praktek sang dukun pun akhirnya terbongkar. Datuk si dukun keji ini dalam menjalankan aksinya dibantu dengan istrinya. Pasien yang datang padanya khususnya para wanita yang kelihatan tajir melintir hampir semuanya dibunuh. Setelah dibunuh, mayat korban sebelum dikubur ia perkosa dulu dan harta bendanya diambil. Selama praktik ini selama 11 tahun, Datuk mengaku telah membunuh 23 orang dengan target 97 orang. Tunggu dulu. Iya kalau bangkelemu. Kalau mayat orang. Sama na yun. Aku lapor